Salah satu kutipan yang paling monumental menurut gua dari salah satu penjaga legendaris dari Inggris, William Shakespeare, dalam salah satu karyanya yang masterpiece tentang Romeo and Juliet. Di salah satu kutipannya itu ada yang mengatakan bahwasanya apa sih arti sebuah nama. Gue pengen mulai dari situ. Apa arti sebuah nama? Mawar, meskipun tanpa nama mawar, dia akan menjadi bunga yang paling harum dan paling diminati oleh makhluk hidup. Tapi, coba kita bayangkan, bagaimana kalau di kenyataan ini, di kehidupan ini, itu tanpa bahasa, tanpa kosakata. Tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada mereka, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Apa yang terjadi? Senyap. Kehidupan akan senyap. Hanya orang-orang dengan isyarat, dengan simbol segala macam, tidak seperti kehidupan yang kita rasakan seperti saat ini. Apa kira-kira yang bisa diraih oleh manusia tanpa bahasa? Menurut gua, tidak ada peradaban manusia yang bisa diraih tanpa kosakata, dan tidak ada perkembangan peradaban manusia tanpa bahasa. Saking pentingnya bahasa, gua pengen memberikan contoh mulai dari hal yang sederhana aja lah di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada seorang ayah yang keluar rumah. Biasanya kan yang diucapkan itu, ayah pergi dulu ya, ayah mau nyari duit. Gua cabut dulu ya coy, gua mau nyari duit. Bahasa yang dipakai itu mencari duit. Tapi kalau kita cross check, misal di peradaban yang lebih maju, ya, di barat misal, itu dia gak pakai kata mencari, tapi menciptakan, make your money, menciptakan uang. Dari mencari dan menciptakan itu kan memiliki paradigma yang sangat berbeda. Mungkin mencari apa aja lah, yang penting gua bisa dapat duit. Hanya mentok-mentok jadi follower, tapi bukan menciptakan uang. Kalau gua mikir-mikir, bener juga. Menurut gua, uang itu kan hasil kreativitas, hasil daya cipta, dan hasil ide dari manusia. Contoh, gelas nih. Ada gelas 2 katakan. Kan bagaimana agar gelas ini memiliki value yang lebih tinggi secara nominal daripada gelas yang satunya. Semisal, entah dengan cara ada tanda tangan dari presiden terpilih, dapat tanda tangan dari artis terkenal, itu kan value-nya berbeda. Berarti uang itu dihasilkan, diciptakan dari ide kita yang direpresentasikan dari bahasa. Dari menciptakan uang, di kita mencari uang. Banyak, selain itu juga ada beberapa kosakata atau bahasa yang menurut gua itu harus mulai dirubah. Contoh lagi di dunia ekonomi. Contoh, kamu lagi menjalankan bisnis apa? Pertanyaannya, kenapa kamu nggak menciptakan pekerjaanmu sendiri? Kalau di barat itu pakai bahasanya ada run your business. Jadi speed dia. Cara berbisnis itu speed, lari. Kalau kita masih jalan pelan-pelan ya kan, 1 2 3 1 2 3, tapi di peradaban negara yang maju itu speed, lari. Coba bayangkan, dari menjalankan bisnis dengan run your business, itu sudah sangat berbeda. Contoh lagi, semisal lagi ngopi enak-enak nih di rumah atau di warung kopi, pasti ada yang nanya, kok nggak kerja? Kamu kerja apa? Ya kan? Kan nggak semua orang ngantor kerja, siapa tahu dia pengusaha. Kenapa pertanyaan itu nggak dirubah? Kamu sedang
melakukan bisnis apa, kamu sedang merancang apa. Ini bukan berarti gua mendiskreditkan karyawan, enggak, tapi bagaimana kita menjadi produser, kita menjadi member, bukan menjadi follower, ya kan? Dari beberapa kosakata itu, dari beberapa bahasa yang sering diucapkan, itu secara gak langsung membentuk paradigma masyarakat. Karena bahasa adalah cerminan dari society tertentu. Apa yang diucapkan pada masyarakat tertentu, mulai dari bahasanya, itulah cerminan keteraturan berpikir dan paradigma masyarakat tersebut. Gue jadi ingat sama salah satu filosof dari Tiongkok ya. Bukan cuma filosof, beliau juga ahli dalam pemetaan politik. Makanya gue suka. Gak apa hari ini gue ngomong yang ringan-ringan aja. Gue gak mau ngomong yang berat-berat. Ada tuh namanya Confucius. Di salah satu ketika beliau ditanya, andai kata Anda diberi kesempatan untuk memimpin salah satu negara, kira-kira hal pertama apa yang ingin Anda lakukan? Coba, kira-kira apa yang dijawab beliau? Bukan saya akan memberantas kemiskinan, saya akan memberantas korupsi, saya akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Enggak. Beliau menjawab akan menertibkan, akan membenahi bahasa. Karena menurut beliau bahasa adalah keterampilan, seni keterampilan berpikir dan peradaban manusia. Persis seperti yang gua jelaskan di awal tadi. Saking saktinya bahasa nih, kalau kita mau membahas lebih lanjut, meskipun nggak terlalu inti-inti banget, bahasa itu menjadi salah satu anasir penting dalam persatuan politik tingkat tinggi. Percaya gak? Gua kasih contoh. Contoh semisal di negara kita aja, negara Indonesia. Pemerintah hari ini menyesuaikan harga BBM dari 11.000 menjadi 12.000, katakan. Pakai bahasa apa? Pakai kosakata apa? Menyesuaikan. Kira-kira apa yang disesuaikan? Ya naik. Harga itu naik. Coba kalau pakai harga BBM dinaikkan, apa yang terjadi pada masyarakat waktu itu? Pasti banyak menolakkan. Tapi memakai bahasa penyesuaian. Jadi bisa mengontrol ketidakpuasan masyarakat. Ada juga yang sering tuh teman-teman mahasiswa terutama ketika ada gelombang massa besar, kira-kira gini lah bahasanya, pihak berwajib atau kepolisian menertibkan massa yang sudah mulai tidak kondusif. Pertanyaannya, apakah menertibkan itu disuruh baris berbaris? Kan enggak. Ya dapatlah perkat atau jeb-jeb tipis-tipis dari apa itu pasti dapat. Apalagi kalau kita cek coba di era-era Orde Baru, zaman Soeharto, atas nama keamanan ketertiban maka acara ini dibubarkan. Apa yang terjadi? Bisa gak pulang tuh orang itu. Di sini berarti bahasa menentukan sikap politik yang berpengaruh kepada masyarakat. Dengan memilih bahasa yang pas, maka pemimpin waktu itu bisa menguasai keadaan secara kondusif, ya kan? Nah, lagi nih biasanya nggak cuma itu, ada beberapa contoh lagi yang biasanya sering dipakai sama political gladiator. Ini gue nyebutnya political gladiator atau gladiator politik. Gladiator politik itu orang-orang pamen-pamen di setiap partai politik lah, yang setiap ngomong itu pasti menjadi bahan referensi pada bahan referensi pasukannya. Contoh hari ini yang paling sering diucapkan adalah apa? Rekonsiliasi. Apakah dengan maksud rekonsiliasi itu benar-benar pengen bersatu, atau ada niat lain biar tidak ada yang mengganggu dalam satu kepemimpinan penguasa tersebut? Ini kan ada beberapa maksud tertentu dengan memakai bahasa seperti itu. Makanya
memang benar bahasa itu medium. Bahasa itu medium, salah satu medium yang merepresentasikan realitas secara sempurna. Meskipun pada hakikatnya tidak sempurna banget, karena masih banyak bahasa yang tidak bisa digunakan, terutama dalam bahasa-bahasa agama tuh, itu susah banget tuh. Dapat ilham, pamalaikat, menjelasnya susah. Tapi setidaknya bahasa itu ya salah satu medium penting untuk mengungkapkan ide, alam ide dan alam gagasan. Kalau kita mau fokus ya dalam bahasa itu kan nggak cuma bahasa lisan. Ini pengetahuan sederhana. Tidak cuma bahasa lisan, juga ada juga yang namanya bahasa tulisan. Ada namanya kompetensi, ada namanya performance. Ya kalau kompetensi itu biasanya kita dapat dari sekolah-sekolah formal, apa itu struktur bahasa, kalimat dari frasa, apa itu morfologi, apa itu sintaksis, semacam segala macam lah. Tapi kalau di luar itu namanya perform, kepiawaian orang dalam berbahasa. Biasanya diperoleh dari ruang-ruang yang selain ruang-ruang formal. Jadi nanti kalau teman-teman mau melanjutkan atau mau request, silahkan, nggak apa-apa, sapa-sapa di kolom komentar. Pengen bahas apa, gue pengen itu membahas lebih spesifik tentang keindonesiaan, tentang bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bukan cuma bahasa yang sering kita gunakan, karena bahasa Indonesia itu juga melambangkan kemerdekaan kita, ideologi kita, karakteristik kita, budaya kita. Nanti kita bahas biar lebih seru. Nah itu ya, gua rasa cukup. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, sapa-sapa di kolom komentar. Gua tunggu di video selanjutnya.